Prahara Ruben Onsu dan Sarwenda makin terasa mendidih. Konflik yang berkepanjang akhirnya memicu munculnya isu pengambilan hak asuh anak. Pengacara kondang sekelas Hotman Paris Hutapea pun mendukung Ruben untuk mengajukan gugatan hak asuh anak. Tapi memang semua bukti harus dikumpulkan sehingga gugatan bisa dimenangkan. Perseteruan antara Ruben Onsu dengan Sarwenda juga membuat miris Ketua Umum Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Antonius Sirait. Tapi benarkah melibatkan anak dalam live jualan di sosial media sudah melanggar undang-undang? Mungkinkah Ruben berhasil mengambil hak asuh anak yang dipegang Sarwenda? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Isu hak asuh anak kini mewarnai perseteruan Ruben Onsu dan Sarwenda. 2 tahun bercerai, konflik panas Ruben dan Wenda semakin melebar. Dari urusan tidak bisa bertemu anak yang dilanjutkan dengan stop nafkah, kini isu beralih ke pengambilan hak asuh anak. Tapi pengacara sekelas Hotman Paris Hutapea mendukung jika Ruben Onsu ingin mengambil alih hak asuh anak. Jalannya harus lewat pengadilan untuk merubah keputusan saat mereka bercerai. Harus gugat lagi, nggak bisa ngambil gitu aja. Kalau dilanggar putusan pengadilan sebelumnya, gugat minta dirubah untuk mengambil alih sepenuhnya hak asuh bisa. Selain bisa mengajukan gugatan di pengadilan, sesungguhnya ada jalan yang lebih. Menurut Hotman Paris, bisa saja Ruben bertemu anaknya di sebuah tempat untuk dibawa pulang. Sebagai ayah kandung, Ruben punya hak untuk bisa mengajak anak-anaknya meski caranya dengan dijemput di sekolah atau di tempat lain. Kalau laki mau, Ruben mau, sebenarnya dia ambil pun anaknya, asal jangan merusak, itu belum pidana loh ya. Nah itu anaknya. Kalau ada pelanggaran terhadap cara pengasuhan jangka waktunya paling perdata. Makanya banyak orang-orang bule anaknya dibawa ke luar negeri. Selesai. Atau orang Indonesia banyak begitu, langsung suaminya bawa anaknya langsung hilang gitu aja. Makanya dia harus buktikan bahwa apakah benar ibunya tidak mampu memberikan kesejahteraan sama anaknya, dan dia harus buktikan apakah melanggar putusan pengadilan tentang pengasuhan, pembagian waktu dan sebagainya. Harus gugat. Cara yang dipilih Hotman memang tidak direkomendasikan ke siapapun. Ia hanya menyebut jika dirinya yang berkasus, langkah yang dilakukan adalah menjemput anak-anaknya kemudian dibawa pulang. Bisa juga secara baik-baik menjemput anak-anak ke rumahnya. Kalau gue nggak mau rekomen sama him. Kalau gue ambil aja anaknya. Kalau gue ya, itu kan gue bapaknya. Tidak tergolong penculikan. Paling-paling istrinya bisa gugat. Kalau mau tenang gitu loh, ngapain repot-repot? Masuk dalam arti tidak melanggar hukum. Kalau masuk tanpa izin kena lagi. Misalnya lagi main di sekolah, jemput anaknya. Itu banyak kejadian begitu. Itu lagi main di mall. Selalu begitu kasusnya. Jangan masuk ke rumah, kena lagi nanti pidana. Huru-hara pasca bercerai yang terjadi pada Ruben Onsu dan Sarwenda memang membuat banyak kalangan ikut prihatin. Komnas Perlindungan Anak pun menyarankan agar konflik tidak melibatkan anak-anak. Ketua Komnas Anak, Agustinus Sirait, juga menyoroti sikap Sarwenda yang sering mengajak anak-anaknya yang masih di bawah umur melakukan live jualan di sosial media. Banyak efek negatifnya mengajak anak masuk sosial media, apalagi yang berurusan dengan pekerjaan-pekerjaan komersial. Janganlah membawa anak sebetulnya ke dalam sosial media untuk ikutan ke aktivitas orang dewasa. Itu lebih sering
efek negatifnya yang dapat sebetulnya daripada karena sosial media ini kan bisa dilihat semua orang, ya. Kemudian di situ ada wajah anak yang muncul, apalagi ini di tengah selebritis RO ya, RO dan S yang sedang berkonflik, kemudian wajah anak terpampang itu kan jadi semuanya. Kemudian nanti anak juga nanti bersekolah, ketemu guru, ketemu teman-temannya, itu jadi bahan pertanyaan juga. Kenapa terjadi itu kan? Apalagi misalnya kan gini, dengan sadar ya, sebetulnya dengan sadar sengaja membawa anak ke dalam live TikTok, apalagi sekarang ini kan lagi hampir tiap hari nih berita perseteruan ini ada di sosial media. Kemudian pajang di situ wajah anak, itu kan mempengaruhi dia nanti. Ya. Dan kita perlu tahu juga sebenarnya apakah anak itu diminta persetujuannya untuk mau ikutan di live TikTok kan. Soal Ruben yang ingin mengambil alih hak asuh anak-anak menjadi sangat wajar dilakukan karena melihat sikap mantan istrinya yang sering mengajak anak-anak mereka live jualan. Bagi Komnas Anak, langkah Ruben menggugat hak asuh merupakan langkah yang sah. Tinggal Ruben yang harus pandai mengajukan bukti-bukti yang kuat bahwa mantan istrinya tidak bisa mengasuh anak-anaknya dengan baik. Kalau untuk mengajukan hak perwalian anak itu atau hak pengasuhan anak itu sah-sah aja, setiap orang punya hak untuk mengajukan itu. Nanti dilihat lagi dari itu pengadilan ya, bisa melihat dokumen-dokumen itu apakah itu layak atau tidak untuk haknya dia dialihkan ya. Nanti pengadilan yang memutuskan itu. Tapi poinnya di sini adalah bagaimana sebetulnya dalam perseteruan keluarga yang bercerai, jangan lupa ada anak yang harus kita perhatikan. Jangan sampai anak menjadi korban psikis terhadap perseteruan ini. Hentikanlah perseteruan ini, ya. Bicarakan baik-baik. Selalu ada ruang negosiasi kok untuk berdamai ya, seperti itu ya. Tapi benarkah alasan Ruben Onsu ingin menggugat hak asuh anak karena memang Thalia dan Tania sering diajak live di sosmed? Memang, sebelumnya Ruben Onsu terlihat murka kepada suami Wendy. Ruben dalam sebuah postingannya menandai akun suami adik Sarwenda itu. Benar, Ruben memposting sebuah video yang memperlihatkan anaknya sedang live di salah satu platform sosial media. Dalam captionnya, Ruben Onsu menyayangkan anak-anaknya dibiarkan dan diberi kesempatan untuk melakukan siaran live di sosial media. Saya mengenal anak saya sejak lahir. Karena itu, menurut saya, membiarkan atau memberikan kesempatan kepada anak di bawah umur untuk melakukan live dan membaca komentar yang tidak terkontrol sama saja dengan merusak mata, hati, dan pola pikir mereka. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan sebelumnya, tetap saya yakin reaksi yang ditunjukkan anak saya tidak muncul begitu saja. Pasti ada suasana, pengaruh, atau sudut pandang tertentu yang sudah ditanamkan di pikirannya yang menurut saya tidak baik. Untuk Joe Octavianus, kamu juga seorang ayah. Coba lihat kembali, apakah pantas seorang anak berbicara seperti itu? Kamu juga sering membuat konten bersama anak saya. Seharusnya kamu memahami bahwa anak itu masih memiliki ayah. Jangan sampai terkesan seolah-olah hanya kamu dan istri yang peduli terhadap anak saya. Hingga akhirnya pandangan positif anak saya terhadap ayahnya menjadi hilang. Gak tahu diri ya namanya. Mereka lagi ngomongin si itu. Sebel guys, boleh ganti topik gak? Jangan Udah ngomongin ganti topik itu. guys katanya, ayo. Masa ngomongin nggak penting betul nggak sih? Iya. Ya ketahuan aja udah ngumpet-ngumpet dari tadi tahan napas loh. Nggak guna ya tahan napas ya? Ah. Iya, jangan bahas itu lagi guys. Iya lah nggak penting banget sih. Ngomongin itu lagi.
Ruben Onsu tidak berlebihan jika murka melihat sikap orang-orang di sekitar anak-anaknya. Sebab, menurut Minola Sebayang yang menjadi kuasa hukum Ruben, jauh-jauh hari mereka udah mengajukan keberatan. Jauh sebelum masalah ini menjadi besar, pihak Ruben memang sudah menyampaikan komplain kepada Sarwenda karena anak-anaknya dilibatkan dalam live di sosial media. Apalagi acara live di sosial media tersebut cenderung dilakukan di malam hari hingga tengah malam pula. Lebih dari itu semua, pihak Ruben meyakini ada pengaruh dari orang dewasa di sekitar anak-anaknya, sehingga ada bahasa tubuh dan ucapan anaknya yang terkesan sudah tidak lagi peduli dengan ayahnya. Bahwa jauh sebelum masalah ini menjadi besar, sebenarnya kita sudah menyampaikan juga ya. Artinya tuh kalau abang melalui kuasa hukumnya, ada komplain ya, sebenarnya komplain atau keberatan dari Ruben jika anak-anaknya itu dilibatkan dalam live ya oleh ibunya, apalagi itu cenderung selalu di malam, karena menurut dia anak kecil itu tidak boleh dilibatkan dengan hal-hal yang seperti itu, pekerjaan yang seperti itu live ya, karena malam ya itu tidak cocok buat anak-anak. Apalagi kan kalau kita lihat dari apa yang tadi disampaikan oleh Ruben itu, anak-anak ini juga disuruh untuk membaca komen-komen ya, membaca komen-komen, terus kemudian memberikan menjawab komen-komen tersebut dalam live tersebut. Nah, ini yang menurut Ruben tidak seharusnya itu dilakukan, karena namanya area publik ya, ketika live TikTok itu walaupun dalam dengan alasan apapun, apa saja bisa jadi bahan pertanyaan dari masyarakat, kan begitu ya. Nah, dan kalau kita lihat dari apa yang di-share oleh Ruben Onsu itu kan juga ada beberapa masyarakat atau netizen yang ketika masuk di live itu kan menanyakan bagaimana kabar ayahnya, kangen enggak, kan begitu ya, kalau tidak salah kira-kira seperti itu ya. Nah, tapi kan dari reaksi anaknya sendiri kan ada satu komunikasi yang menjawab, artinya jangan tanya itu gitu ya, masalahnya seperti itu. Apalagi kemudian terdengar ada orang dewasa yang mungkin meletuk ya, itu tidak penting. Nah, ini yang selalu disampaikan bahwa itu bukanlah suatu lingkungan yang aman ya. Karena seharusnya kalaupun memang misalnya ada pertanyaan seperti itu seputar ayahnya, kangen apa enggak sama ayahnya, sebagai anak yang polos dan belum dibebani dengan pikiran atau informasi apapun, seharusnya dia menjawab ya kangen gitu loh. Karena sangat aneh sekali kalau misalnya ada seorang anak yang sudah lama nggak bertemu dengan ayahnya tidak kangen dan tidak menunjukkan ekspresi apapun, kan begitu ya. Karena itu bukan normalnya seorang anak yang masih di bawah umur, kan begitu. Apalagi ayahnya juga memiliki hubungan yang sangat dekat ya dengan dia. Kenapa tidak menunjukkan ekspresi apapun? Dan seperti apa yang disampaikan oleh Ruben dalam postingannya, kan dia tahu betul, mengenal betul anaknya sejak lahir ya. Dan dia mengatakan bahwa tidak tahu apa dialog di depannya, tapi dia yakin sekali pasti ada pengaruh dari orang dewasa yang di sekitar anak-anak tersebut, sehingga akhirnya ada suatu penyampaian bahasa tubuh atau ucapan dalam live itu yang terkesan bahwa dia tidak peduli dengan ayahnya, kan begitu. Dan juga ada suatu teguran juga ya, teguran keras juga itu kepada orang yang mungkin dianggap berperan sampai ada situasi yang seperti kita lihat dalam postingan Ruben itu. Dia mengatakan bahwa jangan campuri urusan anak-anak saya, kan begitu, jangan kamu intervensi, jangan kamu pengaruhi gitu ya. Perseteruan Ruben Onsu dengan Sarwenda sudah berubah menjadi bola liar yang membuat semua orang miris. Apalagi anak-anak mereka juga yang akhirnya menjadi korban. Lalu seperti apa sikap Betran Peto? Mengapa Betran mengingatkan orang-orang di rumah Sarwenda berhenti membicarakan Ruben? Semakin memanas konflik Ruben Onsu dan Sarwenda yang pernah menikah pada 22 Oktober 2013 dan bercerai 24 September 2024 akhirnya memicu perseteruan baru. Tidak hanya netizen yang saling berkubu-kubuan karena baik Sarwenda maupun Ruben memiliki pendukung sendiri-sendiri.
Tanggapan Betran Putra Onsu tentang pernyataan Sarwenda yang viral saat sedang live ikut memanaskan suasana. Betran bahkan mengaku menangis begitu melihat ekspresi Sarwenda saat mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk Ruben. Apalagi kata-kata itu diucapkan saat sedang melakukan live di sosmed. Dalam keherannya, Betran bertanya apa yang membuat bundanya itu bisa mengucapkan kata-kata kasar untuk Ruben. Sebab ia tahu, Sarwenda yang ia kenal tidaklah seperti itu. Kaget. Aku kaget. Aku nangis kemarin. Karena aku bilang, kenapa Bunda bisa ngomong kayak gitu, setega itu. Mungkin aku bilang karena emosinya udah gak kontrol lagi gitu. Karena itu kan, maksudnya kalau emang udah Bunda udah nggak bisa kontrol lagi emosinya, matiin aja live-nya. Matiin live-nya biar nggak ada yang kayak terjadi kayak gini nih. Aku mantau kan, aku mantau live-nya aku itu. Maksudnya kalau udah kayak gitu, dimatiin aja live-nya, baru nanti kalau udah moodnya udah aman, baru live lagi. Seperti itu. Isu kan bakal mau diboikot juga, gimana Onya? Aku kalau Bunda bikin klarifikasi aja aku udah nangis. Ini bukan Bunda yang aku kenal. Tolong aku bilang tadi, tolong nih ya, kakak-kakak tolong. Yang sekarang lagi private, ayo dibuka karena kan kalian yang jagain Bunda kan, ayo gitu. Bunda posting itu kemarin aku nangis, boleh tanya ya, aku nangis gitu karena yang aku bilang tadi, kalau untuk masalah boykot aku nggak setuju. Jangan karena emang itu aku bilang itu hanya situasi yang dimana Bunda lagi kurang nggak kontrol aja. Kalau Bunda minta maaf tapi nggak dititipkan buat ayah gimana? Oh, aku no comment kalau untuk itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.